Seperti inilah detik-detik kepanikan tatkala para penumpang KRL berjatuhan setelah eskalator yang mengarahkan ke atas peron berubah turun ke bawah. Beberapa penumpang perempuan dan laki-laki berusaha bertahan dengan memegangi pembatas, tapi sebagian justru terjatuh tak kuasa menahan lajunya eskalator. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih kalau di sana itu bakalan rame banget pengunjungnya, dan rata-rata kalau misalkan eskalator tadi sampai turun ke bawah lagi itu sih kemungkinan memang pasti overload karena memang biasanya orang-orang yang bekerja itu kan nggak cuma bawa badan ini doang yang jadi beban gitu loh. Kadang kita memang ada juga yang pemotor yang dari jauh, mungkin dari Bekasi, yang dari manapun itulah ya, itu kan pasti bawa beban juga. Rata-rata yang gue tahu tuh yang naik kereta itu biasanya taruh motor di stasiun sini, nanti dia sampai stasiun sini entah dia naik Grab lagi atau naik ojek online ataupun dia punya motor lagi di sana. Nah, otomatis bawaannya dia pun mungkin banyak ya karena jauh ya. Jadi untungnya sih sekarang nggak ada korban jiwa ya, baru ada yang terluka doang ya, paling cedera-cedera ringan kali ya. Eskalator ini memang digunakan untuk naik. Kedua eskalator ini untuk naik. Tiba-tiba dalam operasionalnya di eskalator 10 itu menjadi turun, mengakibatkan ada beberapa pengguna ya yang jatuh, namun petugas kita yang standby di situ langsung sigap untuk membantu dan langsung mematikan lift eskalator yang tiba-tiba ke bawah. Memang ada pengguna yang naik ya, tapi memang tidak ada yang korban. Jadi korban di dalam kejadian eskalator yang merubah arah ini, pengguna yang terjatuh bisa langsung melanjutkan perjalanan. Kejadian pada Rabu sore 21 Februari 2024 lalu itu memantik kepanikan lantaran berada di jam sibuk lalu lalang pengguna kereta jurusan Jakarta Bogor. Kehebohan di stasiun Manggarai itu pun tak terelakkan. Harapannya sih untuk para pengguna kereta ya, khususnya harapannya mereka kalau misalkan sudah melihat tangga eskalator itu yang overload kayak gitu ya, lebih baik cari alternatif lain, misalkan cari tangga daruratnya, cari tangga manualnya gitu, yang memang ya dia udah lebih kokoh gitu. Walaupun ya memang saya tahu sih rasanya bawa beban terus harus naik tangga capek, cuman ya untuk yang muda-muda mungkin ya bisa lebih mengalah lah dibanding yang lebih tua-tua gitu, supaya menghindari hal-hal yang tadi terjadi. Dan juga semoga juga sih ada perhatian dari pemerintah juga ya, semoga bisa ditambahin untuk eskalatornya supaya tidak terjadi kejadian seperti ini lagi. Kepada pengguna, fasilitas di stasiun Manggarai sudah dilengkapi dengan lift, eskalator, dan tangga manual. Apabila kondisi crowded dengan peak hour, pengguna bisa menggunakan alternatif lain ya. Ada tangga manual di sisi ujung peron, ujung stasiun. Di hall itu ada ke arah belakang, yang ke arah Bogor itu ada tangga menuju ke atas. Sejak kejadian itu, pihak pengelola pun langsung menonaktifkan eskalator yang menyebabkan beberapa orang terjatuh. Kasus ini jelas sisakan banyak komentar warganet, terutama ihwal perbaikan eskalator yang sejatinya menjadi pelayanan pihak komuter lain. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Untuk perawatan saat ini eskalator itu masih belum dapat digunakan. Kami berkoordinasi dengan DJKA untuk maintenance, untuk perawatan eskalator tersebut. Jika eskalator sempat bikin heboh pengunjung kereta jurusan Bogor, Jakarta, salah satu warganet sukses membuat netizen takjub dengan postingan beberapa lukisan indah berlatar alam dan manusia. Lukisan-lukisan berbahan kanvas itu seolah dibuat oleh seniman kawakan. Tapi belakangan terkuak jika lukisan-lukisan indah itu rupanya dibuat oleh pasien di salah satu rumah sakit jiwa Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Mungkin disitulah istilah kreativitas tanpa batas
inilah yang dinamakan kreativitas tanpa batas gitu. Siapapun bisa melakukannya, nggak peduli orang sehat atau dia memiliki kesehatan yang tidak seperti orang pada umumnya. Meski dalam keterbatasan mental dan kondisi psikis yang terguncang, tak lantas kreativitas mereka tumpul. Karya-karya lukisan buah tangan beberapa pasien RSJ itu menjadi cermin betapa imajinasi dan kepiawaian menandai adanya kelebihan setiap manusia. Terlebih kegilaan yang diklaim sebagai akhir dari segala masa depan hidup. Toh nyatanya masih menyisakan secercah harapan dan kejeniusan. Decak kagum pun membuncah dari warganet. Di sini bisa terlihat siapapun bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri, dan kita harus support orang-orang yang seperti ini. Dan kalau perlu nanti saya bantu promosikan melalui sosial media saya agar bisa lebih dikenal sama publik. Saat kanvas kehidupan tergores nan indah oleh pasien RSJ, di tempat berbeda, cerita pilu perceraian pasangan artis Teuku Ryan dan YouTuber Ria Ricis rupanya tak semurung yang kita bayangkan. Meski sejoli sempat bertemu di ruang sidang dan sama-sama sepakat untuk mengakhiri bahtera, kemarin Rian justru memajang potret kebersamaan putri sulungnya dengan wanita yang pernah dinikahinya itu. Pada postingan itu tampak Ricis tersungging bahagia bersama putrinya saat berlibur di negeri Sakura, Jepang. Lantas mungkinkah postingan Rian ini isyarat rujuk? Aku perempuan, kalau aku ngambek pujuk dong, jangan mau ditinggalin. Kabarian nggak peduli sama Ricis. Rian seperti apa sih kamu digugat cerai, Rian? Izin doanya aja. Kamu seperti dibilang nggak peduli seperti apa? Ia juga memiliki pada riwayat sidang mediasi perdana. Tampaknya Ricis dan Rian sulit disatukan kembali dalam satu atap. Terlebih sebelum sidang cerai, Ricis banyak menyinggung keretakan bahteranya, baik lantaran kurang perhatian hingga dugaan ada wanita lain dalam kehidupan Rian. Hasilnya apa Kak Ricis? Kak Ricis. Hasilnya apa? Mediasinya? Maaf ya kalau ada salah-salah ya. Ya, nanti ya kalau ada salah-salah ya siap-siap ya. Ya, memang bahtera Rian dan Ricis terbilang masih seumur jagung. Kesibukan Ricis sebagai konten kreator yang nyaris setiap inci hidupnya jadi konsumsi publik memang amat mengganggu jalannya bahtera yang harmonis. Apalagi sejak menikah dengan Ricis, Rian juga punya segudang kesibukan setelah sosoknya bermetamorfosis sebagai selebritas. Lantas mungkinkah anak semata wayang keduanya akan menjadi penyambung tali kasih yang kini retak? Atau keduanya sudah sama-sama hakul yakin akan berpisah? Kalau boleh tahu permasalahannya apa sih Ricis? Ajuin gugatan sama Rian Ricis. Ricis, permasalahannya apa sih Ricis? Sedikit Kak Ricis. Ricis sama Rian udah nggak bisa diperbaiki lagi Ricis. Ricis.